Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang baik ini kembali kita dipertemukan di dalam majelis ilmu kita yang insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Tauhid yang diasuh oleh guru kita Ustaz Muhammad Nur Yasin LC Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah menurut catatan kita bersama Bapak Ibu sekalian, kita telah masuk di bab yang ke-18 yang bertajuk Nabi Muhammad SAW tidak dapat memberikan hidayah kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mari kita siapkan catatan-catatannya, kemudian bagi Bapak Ibu yang memiliki kitab terjemahan ini ada di halaman 67 Bapak Ibu. Baik, alhamdulillah Ustaz kita bisa mulai kajiannya Ustaz. Fadhol Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sahabat Ashabul Hijrah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Majelis yang di dalamnya kita mempelajari, kita tafaqquh terkait dengan ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu yang ada dalam agama kita, yang tidak lain bersumber dari Al-Quran dan Hadis, dan dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in insyaallah. Kajian kita berurutan membahas kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jamil muslimin wal muslimat amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ramdhani, materi kita sekarang memasuki bab 18. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak semuanya ada buku di hadapannya, maka bisa dilihat halaman 67. Kalau cetakannya sama, atau kalau tidak memiliki, nanti insya Allah dibantu Ustaz Muhammad Ramdhani akan ditampilkan pada slide. Judulnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat memberikan hidayah kecuali dengan kehendak Allah. Jadi intinya Nabi tidak bisa memberi hidayah. Sekali lagi, Nabi tidak bisa memberi hidayah kecuali dengan kehendak Allah. Apa keterkaitan bab ini dengan bab yang sebelumnya, bab 17? Bab 17 kita sudah bahas tentang syafaat. Sebagaimana syafaat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberikannya kecuali dengan izin Allah. Jadi terjadinya syafaat yang pertama dengan izin Allah. Kemudian yang kedua apa? Sebagaimana sudah kita bahas, Nabi memberi syafaat kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Jadi terjadinya yang pertama dengan izin Allah terlebih dahulu, kemudian kepada siapa diberikannya? Nabi SAW
memberikannya kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Jadi orang kafir tidak bisa mendapatkan syafaat. Nah, jadi ini korelasi antara bab ini dengan bab sebelumnya. Sebagaimana Nabi tidak bisa memberi syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah, maka pada bab 18 sekarang ini Nabi tidak bisa memberi hidayah kecuali dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah taufik. Hidayah yang dimaksud di sini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberikannya, adalah hidayah taufik. Kalau hidayah penjelasan atau ilmu itu ada dalam kemampuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memberi hidayah, menjelaskan ilmu. Ini halal, ini haram, ini hak, ini batil, ini jalan ke sorga, ini jalan ke neraka, ini perkara yang Allah ridhoi, ini perkara yang dimurkai oleh Allah. Ini hidayah sifatnya penjelasan, bayan, atau sifatnya ilmu, penyampaian ilmu, itu ada dalam kemampuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang-orang yang dijelasin itu, orang-orang yang diajak itu, bisa menerima atau tidak, maka Nabi tidak memiliki kemampuan. Itu urusan Allah. Ini namanya hidayah taufik. Jadi hidayah ada dua macam. Hidayah ilmu, Nabi menjelaskan, ini yang ada dalam kemampuan Nabi. Yang kedua hidayah taufik, menjadikan orang bisa menerima kebenaran, menjadikan orang bisa masuk Islam, menjadikan orang terima dakwah Nabi nggak mampu. Itu hidayah taufik, urusan Allah Azza wa Jalla. Baik, jadi kita pertegas, hidayah apa yang Nabi tidak bisa memberikannya? Hidayah taufik. Sebelum kita lanjutkan, kita jangan sampai keliru salah memahami Al-Quran karena semata-mata melihat satu ayat saja tanpa melihat ayat yang lainnya. Baik, kita bahas dulu. Kita lihat di dalam slide surat Al-Qasas ayat 56. Nah, sudah kelihatan, G. Saya baca ayatnya, nanti dibantu Ustaz Muhammad Rabduni hafizahullah taala untuk membacakan terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Innaka la tahdi. Sesungguhnya kamu gak bisa memberi hidayah. Innaka la tahdi. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberi hidayah. Ini yang dimaksud adalah hidayah taufik. Di dalam Al-Quran, surat di dalam Al-Quran yang berbunyi surat Asy-Syura, ya. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan engkau Muhammad benar-benar memberi hidayah menuju sirat mustaqim. Surat Asy-Syura ayat 52. Dan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memberi hidayah menuju sirat mustaqim. Loh, gimana ini? Kok ada dua ayat bertentangan nih? Kontradiksi nih, kontradiktif. Di dalam ayat yang sekarang kita baca Al-Qasas ayat 56, Allah menyatakan Nabi gak bisa memberi hidayah. Kok di dalam Asy-Syura ayat 52 Allah menyatakan wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya kamu bisa memberi hidayah. Bertentangan apa tidak?
tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Loh, kok tidak bertentangan? Gimana pemahaman kita yang harus betul? Surat Al-Qasas, Allah menyatakan, maaf, Allah menyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberi hidayah adalah hidayah taufik. Adapun di dalam surat Asy-Syura ayat 52, sesungguhnya engkau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar memberi hidayah adalah hidayatul bayan, menjelaskan, menyampaikan ilmu. Itu adalah kemampuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini poin pertama yang harus kita ketahui. Jadi di dalam bab 18 yang dimaksud Nabi nggak bisa memberi hidayah kecuali kalau Allah izinkan adalah hidayah taufik. Sekarang kita lihat ayat yang sudah kita bacakan, Al-Qasas ayat 56. Ini terkait dengan suatu peristiwa. Ini terkait dengan suatu peristiwa. Ayo kita baca di bawahnya itu. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibnul Musayyab bahwa bapaknya berkata, tatkala Abu Thalib akan meninggal, datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya, dan saat itu Abdullah bin Abu Umayyah serta Abu Jahal berada di sisinya. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, bersabda kepada siapa? Kepada Abu Thalib yang mau meninggal dunia. Apa sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Thalib pamannya yang mau meninggal dunia itu? Kita baca. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang dengannya aku dapat membelamu di hadapan Allah. Jadi Nabi menginginkan pamannya yang mau meninggal dunia agar meninggalnya di atas Islam, agar meninggalnya di atas kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi ajak, ayo paman ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku dapat membela engkau di hadapan Allah. Apa yang terjadi? Kita baca. Tetapi disambut oleh Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Apakah kamu membenci agamamu Abdul Muthalib? Jadi dihalang-halangi. Nabi mengajak agar paman yang ngucapin la ilaha illallah dihalang-halangi. Hei Abu Thalib, kamu benci ya sama agama Abdul Muthalib, agama bapak kita, agama nenek moyang kita, sehingga kamu mau mengikuti Muhammad? Nah, kurang lebihnya begitu. Kamu mau meninggalkan agama nenek moyang kita, jadi dihalang-halangi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi sabdanya lagi. Jadi Nabi mengulangi lagi. Ayo paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah, suatu kalimat yang dengannya aku bisa membela engkau di hadapan Allah. Ayo paman. Tapi kemudian dua orang tadi, Abdullah bin Abu Umayyah dan Abu Jahal menghalangi lagi. Maka akhir kata yang diucapkan Abu Thalib adalah bahwa dia masih tetap pada agama Abdul Muthalib, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Baik. Sampai di sini sudah jelas apa yang merupakan judul kita. Apa yang merupakan tema kita. Nabi sangat menginginkan pamannya sendiri agar matinya sebagai muslim. Diajak ucapin la ilaha illallah, tetapi pamannya enggak mau mengucapkannya. Nabi ulangi lagi, ayo paman, ayo paman.
Abu Thalib nggak mengucapkannya lagi. Nabi ulangi lagi. Jadi Nabi sangat menginginkan agar pamannya dapat hidayah, tapi pamannya mati tidak di atas hidayah. Ini dalil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberi hidayah. Ini dalil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberi hidayah. Baik, kemudian kita baca yang berikutnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lastaghfironna laka ma lam unha anka." Sungguh aku akan mintakan ampunan. Sungguh akan aku mintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Jazakallahu khairan. Jadi ketika pamannya meninggal tidak sebagai muslim, pamannya meninggal tidak di atas kalimat la ilaha illallah, Nabi benar-benar menginginkan agar pamannya dapat ampunan. Maka Nabi mengatakan sungguh. Jadi pakai tauhid penegasan. Sungguh aku akan memintakan ampunan untukmu wahai paman selama tidak dilarang. Apa yang terjadi? Dilarang apa diperbolehkan? Jawabannya dilarang. Tidak boleh mendoakan, memintakan ampun untuk orang kafir. Tidak boleh. Turunlah ayat surat At-Taubah ayat 113. Kita lihat di slide. Kita baca ayatnya. Ini ayat turun yang melarang agar Nabi jangan sampai memohonkan ampun untuk orang kafir meskipun pamannya. Maka lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Meskipun orang-orang musyrik itu, meskipun orang-orang kafir itu kerabatnya. Kerabat memang kerabat, tapi musyrik. Kerabat memang kerabat, keluarga memang keluarga, famili memang famili, tapi kafir dilarang. Sebagai muslim kita memohonkan istighfar, ampunan untuknya. Kita lanjut yang di bawahnya. Dan mengenai Abu Thalib, yang ada bukunya bisa disimak di buku, yang tidak ada bisa melihat di slide, sudah dibantu oleh Ustaz Muhammad Ramdhani, kita lihat. Dan mengenai Abu Thalib, Allah menurunkan firman-Nya, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Ini diulangi lagi ayat yang di awal tadi sudah kita bahas. Nabi tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya sekalipun. Yang paling dekat, yang selama ini pamannya bela-belain, yang selama ini pamannya pasang badan. Kalau ada orang mau menyakiti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai keponakannya, pamannya maju. Pertengkaran dengan kaumnya sering terjadi tidak lain karena pamannya pasang badan, bela-belain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika mau meninggal dunia, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan agar pamannya di atas hidayah. Dan ternyata Nabi tidak mampu menjadikannya mengucapkan la ilaha illallah. Ini dalil bahwasanya Nabi tidak bisa memberi hidayah. Baik, sekarang kita melakukan kajian pendalaman. Kalau
sudah sesuai dengan tema, sudah sangat gamblang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberi hidayah. Sebagaimana judul yang sebelumnya, Nabi nggak bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita lakukan pendalaman. Paman Nabi, yaitu Abu Thalib, hatinya meyakini apa enggak Allah Tuhannya? Meyakini. Allah sebagai Tuhan meyakini. Karena orang-orang kafir Quraisy meyakini Allah sebagai Tuhan. Biasa mereka menyebut nama Allah ketika mau memulai pekerjaan. Bismillah, Bismikallahumma. Termasuk ketika bersumpah, Wallahi warabbil Ka'bah. Demi Allah Tuhannya Ka'bah. Mereka menyebut-nyebut Allah karena mereka meyakini di dalam hati Allah lah Tuhan. Jadi secara hati Abu Thalib memenuhi. Sekarang secara perbuatan. Bagaimana perbuatan Abu Thalib? Oh, bela-belain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa pembelaannya. Luar biasa, mati-matian. Jadi secara perbuatan Abu Thalib memenuhinya. Bela-belain Nabi. Mencintai Nabi sedemikian rupa. Dan Abu Thalib meyakini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keponakannya sendiri itu adalah Rasulullah. Meyakini. Jadi secara hati meyakini, secara perbuatan mengejawantahkannya. Dari mana kita tahu Abu Thalib meyakini keponakannya itu seorang Rasul? Suatu ketika, ketika Abu Thalib didatangi oleh orang-orang kafir, yang mana mereka meminta, Abu Thalib, perintahkan keponakanmu agar jangan menjelek-jelekan Tuhan kita. Perintahkan. Kemudian Abu Thalib menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad, mereka meminta aku untuk menyampaikan kepada kamu agar kamu jangan lagi berdakwah, agar jangan lagi menjelek-jelekan Tuhan mereka. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai paman, seandainya matahari diletakkan di pundak kananku dan bulan diletakkan di pundak kiriku, aku tidak akan berhenti dari dakwah ini. Abu Thalib bertanya, apakah ini dari Allah? Iya, wahai paman. Kalau begitu, lanjutkan. Jadi Abu Thalib secara hati memenuhi apa yang diminta oleh syariat. Secara perbuatan memenuhi apa yang diminta oleh syariat. Pertanyaannya, kenapa dia mati sebagai kafir, bukan sebagai muslim? Jawabannya, kurang sisi lisan. Kurang sisi lisan. Hatinya sudah ada, perbuatannya sudah ada, lisannya yang belum. Lisannya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, kurang satu. Kita mengetahui bahwasanya disebut iman kalau terpenuhi 3 unsur. Saya ulangi lagi. Disebut iman sehingga seseorang disebut muslim, orang Islam, orang beriman, orang mukmin kalau terpenuhi 3 perkara. Yang pertama, adanya keyakinan dengan hati. Yang kedua, adanya pengejawentahan dengan anggota badan. Yang ketiga, adanya statement dengan lisan. Abu Thalib terpenuhi 2, hati dan anggota badan. Kurang apa? Kurang lisan. Maka tidak bisa disebut mukmin karena kurang 1, hanya 2 saja. Coba kita lihat iblis. Iblis meyakini Allah Tuhannya, ya, meyakini Allah Tuhannya. Dan iblis mengucapkan, ya, mengucapkan, Rabbi, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia mengatakan, ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api dan Engkau ciptakan Adam dari tanah. Masa Engkau perintahkan aku untuk sujud kepada Adam?
Jadi secara hati, iblis meyakini Allah adalah Tuhannya. Dan diucapkan secara lisan. Rasanya Allah adalah Tuhannya. Iblis kafir apa mukmin? Kafir. Kenapa? Kurang satu. Kurang satu berupa apa? Perbuatan. Hati sudah ada, lisan sudah ada, dia kurang perbuatan. Disuruh sujud kepada Adam, yaitu sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Sujud penghormatan kepada Adam yang memerintahkan Allah, tapi dia tidak taat kepada perintah Allah, maka kurang perbuatan. Sehingga iblis tidak memenuhi 3 perkara yang diminta. Dia hanya 2 saja, lisan dan hati. Kurang 1 yaitu perbuatan, maka iblis kafir. Coba kita lihat orang munafik. Kita lihat orang munafik. Orang munafik secara lisan bersyahadat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara perbuatan, iya, pergi sholat, kemudian baca Quran, kemudian bahkan berangkat jihad bersama Nabi. Tapi kok disebut kafir ya? Bahkan kafirnya kafir paling tinggi. Sehingga di neraka yang paling nyungsep, karena jenis kafirnya paling tinggi. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya di neraka keraknya. Karena jenis kafirnya paling tinggi. Padahal para jamaah rahimani wa rahimakumullah, lisan ada dia syahadat, perbuatan ada, sholat, baca Quran, bahkan berangkat jihad bersama Nabi. Kok kafir? Kurang hati. Apa yang diucapkan oleh lisan, yang diamalkan dengan anggota badan, tidak klop dengan hatinya. Hati mengingkari ucapannya, hati mengingkari perbuatannya. Dia pura-pura saja. Maka orang munafik tidak disebut mukmin, dia kafir. Jelaslah para jamaah. Disebut mukmin kalau terpenuhnya 3 unsur. Kalau terpenuhi 3 unsur, lisan, hati, lisan dan perbuatan. Nah, coba kita merenung. Kira-kira orang zaman sekarang kalau dilihat KTP-nya Islam, syahadat, yakin Allah Tuhannya, yakin. Tapi kok nggak sholat ya? Banyak sekali yang nggak sholat ya. Berarti kan terpenuhi hati, terpenuhi lisan, anggota badannya kurang. Subhanallah. Kita itu mengkhawatirkan. Dia dikenal muslim dan merasa muslim, dan di tengah-tengah kaumnya dikenal muslim, khawatirnya di sisi Allah bukan sebagai muslim. Jadi dikenal muslim di dunia saja, tetapi di sisi Allah bukan muslim. Kita mengkhawatirkan. Oleh karena itu, 3 perkara ini harus selalu ada pada kita. Secara hati, secara lisan, dan secara perbuatan. Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pendalaman kita lebih lanjut adalah Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau, yang dimaksud Nabi Muhammad SAW, tidak bisa memberi hidayah. Hidayah apa? Hidayah taufik. Karena itu adalah urusan Allah Azza wa Jalla. Lah, Nabi saja tidak bisa memberi hidayah kecuali dengan izin Allah. Kok ada orang meminta-minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang meminta-minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini perkara yang sangat tersesat. Meminta itu kepada Allah. Memberi hidayah saja Nabi nggak bisa. Karena dia bukan Tuhan. Dan dia tidak memiliki unsur ketuhanan sedikit pun. Dia manusia biasa sama seperti kita. Bedanya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, untuk menyampaikan syariat-syariatnya. Itu bedanya. Jadi manusia biasa seperti kita, bukan Tuhan. Maka jangan meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah.
saya kok hidupku susah sekali ya Rasulullah, penuhi hajat-hajat kami. Maka ini kekeliruan yang sangat besar. Maka ini kekeliruan yang sangat besar. Nah, urusan hidayah, urusan Allah, Nabi nggak bisa. Kecuali kalau diizinkan. Nyatalah Nabi itu manusia biasa. Nabi tidak memiliki hidayah taufik. Coba kita lihat pamannya sendiri. Nggak bisa beliau sebagaimana yang diinginkan agar pamannya ucapi la ilaha illallah. Pamannya nggak bisa, Nabi nggak bisa beri hidayah. Dia manusia biasa. Manusia biasa. Maka jangan meminta kepada beliau SAW. Nah, kalau Nabi nggak bisa memberi hidayah, apalagi selain Nabi. Apalagi selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak bisa kita menyadarkan, wah sama dia aja dapat hidayah nanti. Loh, dia memang Pak Kiai, dia memang Pak Ustadz. Nggak bisa memberi hidayah. Yang memberi hidayah itu Allah Azza wa Jalla. Pak Ustadz, Pak Kiai, sifatnya hidayah bayan, iya. Hidayah menjelaskan, iya. Tapi hidayah taufik nggak bisa. Anakmu itu rewel. Sudah ikutan Ustadz saja, pasti nanti dapat hidayah. Nggak bisa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja nggak bisa, apalagi selain Nabi. Baik. Jadi ini urusan Allah Azza wa Jalla. Kemudian pendalaman yang berikutnya, coba kita perhatikan redaksinya. Innaka latahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Di sini muncul pertanyaan, loh, Abu Thalib kan kafir. Kok Nabi mencintainya? Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Yang dimaksud Abu Thalib. Berarti Nabi mencintai Abu Thalib dong. Kan dilarang mencintai orang kafir. Coba kita lihat ayatnya, tegas. Nabi melarang mencintai orang kafir. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum dan seterusnya. Ini surat Al-Mujadilah ayat 22. Jadi apa kata Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 22? Kalau misalnya Ustaz Romdoni bisa membantu memperlihatkan secara segera, barangkali lebih membantu para jamaah. Al-Mujadilah ayat 22. Kamu, berarti maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan menjumpai orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat mencintai orang kafir yang mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Meskipun bapaknya, anaknya, saudaranya, keluarganya. Gak mungkin kamu jumpai. Gak mungkin kamu jumpai, wahai Nabi Muhammad SAW, orang mukmin beriman kepada Allah dan dari kiamat mencintai orang-orang kafir. Gak mungkin. Ini menunjukkan apa? Dan kalau kita lihat ayat yang kelanjutan ayat ini sangat tegas sekali. Nah ini ayat diperlihatkan alhamdulillah. Coba kita baca ya. Terjemahnya saja. Kelihatan ya. Kelihatan. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang, mencintai dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya itu orang kafir. Meskipun orang-orang tersebut bapak-bapaknya, anak-anaknya, saudaranya, ataupun keluarganya.
Mereka itulah orang-orang yang Allah telah tanamkan keimanan dalam hati. Siapa orang-orang yang Allah tanamkan keimanan di dalam hati? Yaitu orang-orang yang membenci orang kafir, yang tidak mencintai orang kafir meskipun bapaknya, anaknya, keluarganya, saudaranya tidak ada kecintaan kepada mereka. Maka itulah yang kata Allah, orang-orang yang ditanamkan keimanan di dalam hatinya. Ulaikal ladzina kataba fi qulubihimul iman. Gitu ya. Kalau salah dikoreksi. Nah, kemudian apa kata Allah lebih lanjut? Mereka eh, mana? Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga. Jadi siapa yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga? Mereka yang tidak mencintai orang kafir. Meskipun bapaknya, anaknya, keluarganya, saudaranya. Tapi mereka kafir, maka orang-orang ini tidak akan mencintai mereka. Maka orang-orang ini dijamin masuk surga. Ini penegasan bahwasanya haram hukumnya mencintai orang kafir. Haram. Nah, sekarang kita kembali kepada ayat yang kita bahas. Tapi di sini kok Nabi mencintai Abu Thalib? Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Berarti Nabi melanggar surat Al-Mujadilah tadi dong, ayat 22. Bagaimana jawabannya? Begini, cinta itu ada dua. Cinta syariat dan cinta tabiat. Cinta syariat dan cinta tabiat. Yang dilarang di dalam surat Al-Mujadilah ayat 22 tadi adalah cinta syariat. Dia kafir, memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya, tidak beriman kepada Allah, maka aku benci. Nah, ini syariat. Bagaimana mungkin orang durhaka kepada Allah, orang tidak beriman, orang menghinakan Nabi SAW, kok kita tidak benci? Maka orang beriman pasti benci. Ini namanya cinta syariat. Orang beriman pasti tidak mencintainya. Orang beriman pasti tidak mencintainya. Kenapa? Karena ini cinta syariat. Cinta secara syariat tidak boleh. Yang kedua, cinta tabiat. Adapun cinta yang kedua itu tabiat, maka diperbolehkan. Yang namanya pamannya, ya disayangi. Yang namanya bapaknya, ya disayangi. Yang namanya ibunya, ya disayangi. Karena ada hubungan emosional, dia bapakku, dia ibuku, dia pamanku, ya mencintai. Nah, mencintainya adalah mencintai tabiat. Bukan mencintai syariat. Kalau mencintai syariat harus benci. Bapak kafir. Aku benci kepada kekufuran. Kok bisa bapak kafir sih? Nah, jadi yang dimaksud dilarang mencintai orang kafir adalah cinta secara syariat. Orang kafir, Natalan misalnya, kita jangan ikut-ikutan. Karena itu terkait dengan syariat. Kalau kita ikut-ikutan, berarti kita mencintai mereka berupa cinta syariat. Haram gitu. Haram gitu. Kalau cinta tabiat misalnya dia mobilnya mogok misalnya, waduh kasihan, kasihan dulu kita dorong, ya silakan saja itu tabiat. Tapi kalau secara syariat dia kafir, musuh Allah, durhaka kepada Allah, menentang Nabi, aku benci, wajib benci, wajib benci. Sehingga kalau dia melakukan ritual-ritual keagamaan, no, kita berlepas diri. Dia melakukan ritual-ritual agamanya, no, kita berlepas diri. Karena kalau kita gabung, kita respect, berarti kita menunjukkan cinta syariat, itu dilarang. Cinta syariat hanya lingkarannya 3. Cinta syariat lingkarannya 3. Allah, Nabi, dan orang-orang muslim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu.
Sesungguhnya loyalitas hanyalah kepada Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang Muslim. Kenapa kita hanya cinta kepada Allah, loyal kepada Allah? Dia Tuhan kita, yang menciptakan kita, yang memenuhi kebutuhan kita, dia sesembahan kita. Maka kita loyal kepada dia, kita mencintai dia. Kenapa kita mencintai Rasul-Nya? Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melalui beliau syariat Allah sampai kepada kita. Jika kita ngerti jalannya Allah mana, jalan yang hak, dan kita mengerti jalan yang batil yang mana, yang tidak diridhoi oleh Allah, itu semua Nabi yang menjelaskan. Maka kita mencintai Nabi. Kemudian kita mencintai Muslim. Allah, Rasul, dan Muslim. Kenapa kita mencintai Muslim? Karena orang Muslim mencintai Allah, karena orang Muslim mencintai Nabi, karena orang Muslim menegakkan syiar-syiar Islam, syiar-syiarnya Allah yang telah disampaikan oleh Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cinta syariat wilayahnya 3 saja: Allah, Rasulnya, dan mukmin. Adapun cinta tabiat silahkan. Ditujukan kepada keluarganya, ya silahkan, yang namanya ada hubungan nasab, ya kita cinta bapaknya, ibunya, ya kita pengertian, butuh pijat, ya kita pijet, sakit, ya kita bawa ke dokter, dia makannya nggak enak, kita carikan makan yang kesukaannya biar mau makan. Nah itu cita-cita tabiat, gak ada masalah. Sehingga tidak bertentangan dengan ayat yang sudah kita bahas. Kok Nabi mencintai Abu Thalib ya? Kan dia kafir. Katanya dilarang dalam Al-Mujadilah ayat 22. Sudah jelas jawabannya. Kita yang dimaksud dalam ayat ini adalah cinta tabiat. Cinta tabiat. Kemudian, sekarang kita lihat yang Nabi sangat menginginkan agar masuk Islam, mengucapkan la ilaha illallah, itu siapa? Pamannya Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib. Nabi ulang, ayo paman ucapin, paman, ayo paman ucapin. Tapi dihalang-halangi oleh siapa? Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah. Nabi ulang, ayo paman ucapin, dihalang-halangi lagi. Yang Nabi menginginkan agar dapat hidayah, yaitu pamannya, dia tidak masuk Islam, tidak mengucapkan la ilaha illallah, malah orang-orang yang menghalangi 3 orang tadi, 2 orang masuk Islam. Abdullah bin Abi Umayyah masuk Islam, dan yang meriwayatkan hadis ini, yang menyaksikan peristiwa ini, yaitu Musayyab. 2 orang ini masuk Islam. Abdullah bin Abi Umayyah dan Musayyab. Yang tidak masuk Islam adalah Abu Jahal. Yang mau kita sampaikan adalah Nabi sangat menghendaki, menginginkan pamannya mengucapkan la ilaha illallah. Malah tidak bisa mengucapkan. 3 orang tadi yang meriwayatkan hadis ini, ya, karena dia berada di situ, itu Musayyab. Kemudian Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, malah 2 dari 3 ini masuk Islam. Benar-benar hidayah bukan urusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hidayah urusan Allah. Hidayah apa di sini? Hidayah taufik. Jadi dari sini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berdakwah, tugas kita jelas menyampaikan saja ini hak, ini batil, ini ayat Al-Qur'an, ini hadisnya. Urusan mereka kok susah sekali. Sudah kita jelaskan, sudah kita nggak bosan-bosannya menerangkan, tapi kok masih belum ya, begitu-gitu terus ya. Ya memang hidayah bukan urusan sampean. Ya memang hidayah bukan urusan kita, tapi urusan Allah, yaitu hidayah taufik. Kita mempunyai hidayah bayan, menjelaskan saja. Nah, jadi jangan sampai kita kemudian putus asa. Aduh, sudah diterangin bolak-balik, nggak terima juga. Kan bukan urusan kita. Kita menyampaikan saja, jangan pernah bosan. Kita doakan setelah menjelaskan, setelah memberikan hidayah, bayan, ilmu, penjelasan, berdoa kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada dia. Jadi jangan bosan. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang akan kita sampaikan adalah, coba kita, Ustaz, mohon maaf, bisa dilihat slide-nya tadi. Maka Nabi surat At-Taubah tadi,
Surat At-Taubah ayat 113. Baik, ini sudah kelihatan ayatnya ya. Ayatnya berbunyi, "Makana lin-nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba." Yang kita mau bahas adalah uslub atau ungkapan makana. Makana atau ma yanbaghi atau la yanbaghi. Kalau kita jumpa di dalam Al-Qur'an, ya, kalau kita jumpa di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan pelarangan dan redaksinya dengan makana, apalagi mayan bagi, apalagi layan bagi, maka menunjukkan pelarangan yang sangat dahsyat. Pelarangan yang bukan sekedar pelarangan, tapi pelarangan yang sangat dahsyat. Jadi di dalam ayat ini maksudnya bagaimana? Makana linnabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidaklah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang mukmin untuk memintakan ampunan kepada Allah, untuk memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik meskipun keluarganya kerabatnya. Artinya larangan di sini larangan yang sifatnya nemen karena didahului dengan redaksi makanan. Yang kedua tadi apa? Yang kedua yakni mayam bagi. Kita ambil contoh lagi makanan sebelum lanjut ke mayan baik. Makanan. Misalnya Allah berfirman, "Makana lillahi ayyattakhidha min walad." Surat Maryam ayat 35. Makana lillahi ayyattakhidha min walad. Tidak sepatutnya Allah menjadikan anak bagi dirinya. Atau dalam ungkapan yang lebih mudah, tidak sepatutnya Allah punya anak. Tidak sepatutnya Allah punya anak. Maka tidak sepatutnya di sini maknanya adalah makna yang nemen. Tidak mungkin dalam bahasa kita. Jadi ditegaskan, tidak mungkin Allah punya anak. Tidak mungkin. Kalau dikatakan Allah punya anak, berarti anak Tuhan. Berarti anak Tuhan. Kalau Allah memiliki anak, berarti induknya akan binasa. Karena apapun yang memiliki keturunan, maka induknya lama-lama binasa. Allah tidak fana. Allah hayyun, hidup selama-lamanya, tidak mati. Maka tidak mungkin punya anak. Apa saja yang memiliki anak, berarti ada keturunannya, karena induknya lama-lama adalah mati. Yang namanya anak adalah sesuatu yang dicintai. Adalah sesuatu yang dicintai. Berarti Allah cinta anak. Nah kalau cinta anak, kenapa punya anak cuma satu? Apalagi kemudian dikatakan dia mengorbankan satu-satunya anak. Dia mengorbankan satu-satunya anaknya. Ini menunjukkan kasih sayang Allah. Anak satu-satunya dikorbankan. Ini kan terjadi kekonyolan. Sangat dicintai malah dikorbankan. Nah, maka menunjukkan kekonyolan. Ya, namanya akidah bikinan manusia ya. Jadi yang mau kita sampaikan adalah didahulunya dengan makana menunjukkan pelarangan yang nemen atau memustahilkan yang nemen. Sekarang contoh mayam bagi. Mayam wa mayam bagi lirrahmani ayyattakhidha walada. Surat Maryam juga ya 92. Wa mayam bagi lirrahmani ayyattakhidha walada. Tidak sepatutnya bagi Allah Ar-Rahman untuk menjadikan anak, untuk memiliki anak.
Nah, disebutkan dengan redaksi mayat bagi, maka menunjukkan imtinaknya teman dan berdua, ya. Dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau memiliki anak. Disebut dengan mayat bagi, maka menunjukkan tidak mungkin, begitu bahasa kita. Jadi atau ungkapan dalam bahasa kita, sangat 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 tidak mungkin Allah punya anak. Maka itu pengertian dari bayan bagi. Termasuk juga layan bagi. Dalam hadis disebutkan, innallaha la yanamu wa la yanbaghi lahu ayyanam. Sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak patut baginya untuk tidur. Disebutkan dengan layan bagi. Maka ini juga menunjukkan sesuatu yang mustahil. Yang mustahil Allah tidur. Tidak mungkin Allah tidur. Dan tidak mungkinnya ini ditekankan. Tidak mungkin Allah tidur. Karena tidur itu saudaranya mati. Coba orang tidur. Orang tidur. Apa sadar dengan yang di sekitarnya? Coba orang tidur. Apa dia kalau ngomong apa dia menyadari? Nah, maka tidur itu saudaranya mati. Orang tidur, maka makna hidupnya menjadi berkurang. Padahal hidupnya Allah sempurna. Maka Nabi bersabda, innallaha la yanam wa la yanbaghi ayyanam. Allah tidak tidur dan tidak patut untuk tidur. Baik. Jadi jelas ini yang mau kita sampaikan. Kalau ada redaksi dalam Al-Quran atau hadis yang memustahilkan, ya, yang memustahilkan, tapi disebut dengan ungkapan makana, mayan bagi dan layan bagi, maka menunjukkan penafian, ya, penafian atau bentuk menafikan yang sangat ditekankan. Baik, kemudian yang berikutnya sifatnya pendalaman, karena temanya kan sudah tercapai, ya. Nabi tidak bisa memberi hidayah kecuali dengan izin Allah. Itu hidayah taufik, itu temanya. Sudah jelas, sudah gamblang. Nah, sekarang kita melakukan pendalaman. Berarti ada hidayah yang ditetapkan dan ada hidayah yang dinafikan. Mana hidayah yang ditetapkan bahwasanya kita bisa memberi hidayah, bahwasanya Nabi bisa memberi hidayah, yaitu hidayah taufik. Mana hidayah yang dinafikan? Nabi nggak bisa memberi hidayah, kita juga nggak bisa memberi hidayah. Maaf, saya ulangi lagi. Mana yang dinafikan? Bahwasanya Nabi nggak bisa memberi hidayah, kita nggak bisa memberi hidayah, itu hidayah taufik, itu hak prerogatif Allah. Yang kedua, mana hidayah yang ditetapkan? Bahwasanya Nabi bisa memberi hidayah, kita bisa memberi hidayah, yaitu hidayah ilmu, hidayatul bayan, hidayah penjelasan. Itu adalah kemampuan kita. Nah, dari sini jelas bagi kita. Kan kita kalau sholat membaca apa? Kita kalau sholat membaca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kalau sholat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, hidayahilah kami as-siratal mustaqim, untuk meraih as-siratal mustaqim. Nah, kita bertanya, loh, saya sudah beragama Islam, kok meminta hidayah? Apalagi kita memohonnya sehari semalam minimal 17 kali. Jumlah rakaat ada 17. Dalam 5 waktu 17 rakaat. Setiap rakaat kita membaca ihdinas siratal mustaqim 17 kali berarti. Kok terus meminta hidayah? Kan kita sudah beragama Islam. Kok terus minta hidayah? Jawabannya bagaimana? Gamblang. Hidayah ada dua. Yang pertama terkait dengan ilmu. Apakah kita yakin ilmu dalam Islam? Ilmu-ilmu tentang keislaman kita sudah menguasai 100%. Nah, kita nggak berani mengatakan ilmu-ilmu dalam Islam kita sudah menguasainya 100%. Kita nggak berani mengatakan. Terus kalau kita ditanya berapa persen ilmu dalam Islam yang sudah kita kuasai, waduh berapa ya? Baru sedikit sekali. Baru sedikit sekali. Al-Quran 114 surat, kita belum pernah membahas per ayat. Adanya pernah cuma beberapa ayat saja. Hadis ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, ada hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Berapa hadis yang sudah kita kaji? Wah, berapa persen ya ilmu dalam Islamnya? Wah, sedikit sekali.
Maka ihdina, hidayalah kami. Jenis yang pertama adalah hidayah ilmu. Kita meminta kepada Allah agar diberi ilmu. Maka Allah pun ngajari kita doanya, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah untuk aku ilmu. Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu? Gak bisa hanya dengan angan-angan. Kita hanya dengan angan-angan saja. Tambah ilmu, ihdina, ihdina, ihdina siratal mustaqim. 17 kali. Ihdina siratal mustaqim. Kita ditambah ilmu. Tapi nggak ada action. Ikut di majelis ta'lim. Tidak. Baca-baca buku agama. Tidak. Tapi setiap hari hanya memohon. Ihdina, 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 ihdina siratal mustaqim. Maka kalau kita mau jujur, kita merenungi untuk diri kita sendiri, berarti kita harus menghakimi bahwasanya kita bohong kepada diri kita sendiri. Kan kita memohon, tambah ilmu, tambah ilmu, tambah ilmu. Hanya meminta, tapi nggak ada action. Ini kan namanya membohongi diri sendiri. Sama saja misalnya, mungkin nggak petani pengen panen padi, panen, tapi tidak membajak sawah, tidak tabur benih, kemudian tidak ditanamkan secara teratur, tidak matun, membersihkan rumputnya, kan tidak mungkin hanya panen. Nggak mungkin, itu hanya berharap nggak ada action, nonsense. Sama, kita kalau mau merenung, kita setiap hari memohon kepada Allah, ihdina dalam sholat, ihdina siratal mustaqim. Berilah ilmu. Jenis hidayah pertama kan ilmu. Berilah ilmu. Cuma memohon-mohon saja. Nggak ngaji, nggak datang ke majelis taklim, maka kita harus menghakimi diri kita. Oh, saya membohongi diri saya. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita harus banyak istighfar. Karena terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Yang kedua, hidayah taufik. Kenapa kita meminta hidayah? Minimal bahkan 17 kali setiap hari. Tadi hidayah ilmu, sekarang hidayah taufik. Pertanyaan, semua muslimah paham nggak? Pakaiannya namanya jilbab. Paham semua. Ayatnya gamblang, hadisnya jelas. Pakaiannya muslimah namanya jilbab. Lalu apakah semua muslimah memakai jilbab alias mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya? Jawabannya tidak. Banyak muslimah yang telah mengetahui ilmu ini yang berarti sudah mendapatkan hidayah bayan atau hidayah ilmu tetapi belum mengamalkannya alias belum mendapatkan hidayah taufik. Maka setelah kita mendapatkan ilmu, kita butuh hidayah jenis yang kedua, yaitu hidayah taufik. Biar Allah menolong kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, untuk mengamalkan hidayah yang telah kita dapatkan, yaitu hidayah jenis pertama, yaitu ilmu. Jelas? Sudah jelas jawabannya. Kenapa kita setiap hari memohon hidayah bahkan minimal 17 kali. Kemudian yang terakhir barangkali ya, pendalaman kita. Yang terakhir pendalaman kita. Mohon maaf, Ustaz Muhammad Ramdhani mungkin bisa jelaskannya lagi hadis tadi. Nah ini, agak ke bawah, Ustaz, dilanjut. Nah, kandungan bab ini, bukan, yang awal Ustaz, masih awal Ustaz. Yang awal. Yang awal. Ini. Tatkala Abu Thalib akan meninggal dunia. Tatkala Abu Thalib akan meninggal dunia. Coba kita perhatikan. Lama hadarat Abu Thalib al-wafatu, dalam bahasa Arab dalam hadisnya. Ketika Abu Thalib didatangi kematian, artinya kan lagi sakaratul maut. Iya. Artinya kan lagi sakaratul maut. Dan kita sudah mengetahui kalau nyawa sudah di kerongkongan sakaratul maut, tobat nggak ada artinya.
taubat nggak ada artinya. Karena taubat ada artinya ketika masih dalam durasi ujian. Kalau sudah sakaratul maut, the time is over. Waktu ujian habis. Nah, ini menjadi pertanyaan. Kenapa ketika pamannya dalam sakaratul maut, yang berarti sudah di luar waktu ujian, yang berarti taubat sudah tidak diterima, kok Nabi meminta dia mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Ada beberapa penjelasan di antara para ulama. Di antara yang pertama, yang dimaksud hadis ini belum sakaratul maut. Belum sakaratul maut. Tetapi tanda-tanda kematian akan menghampirinya. Dalam bahasa kita kan secara medis tidak ada harapan hidup, kan begitu. Dalam bahasa kita, secara medis tidak ada harapan hidup. Artinya sakitnya parah, secara medis untuk bertahan hidup nggak ada kemungkinannya. Nah, belum sakaratul maut maksudnya. Ini penjelasan yang pertama. Belum sakaratul maut. Makanya Nabi ajak ucapkan la ilaha illallah, berarti masih dalam durasi ujian, fase ujian, di mana taubat masih berarti. Karena kan secara orang perorangan, taubat ditutup ketika sakaratul maut. Adapun kalau manusia secara umum, taubat ditutup kalau matahari terbit dari barat. Itu untuk manusia secara umum. Tapi orang perorangan, taubat ditutup ketika sakaratul maut. Tetapi Nabi mengajak ucapkan la ilaha illallah, maka hadis tersebut dipahami belum sakaratul maut, tetapi masih sakit, ya begitu ya, parah, keras, sakit parah, begitu belum sakaratul maut, sehingga Nabi mengajaknya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Allah alam, itu di antara penjelasan para ulama. Baik, Ustaz Robdoni, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Saya kembalikan kepada Ustaz Ahmad Robdoni sebagai Master of Ceremony. Tafadhol, Ustaz. Baik, alhamdulillah Ustaz, jazakallahu khairan atas pemaparan materinya. Alhamdulillah sangat Suaranya kecil, Ustaz. Iya, di saya sudah maksimal ini. Baik. Udah 100% ini. Oh, iya, Mudah-mudahan masih bisa terdengar, Ustaz. Baik. Masih bisa terdengar, Ustaz, suara saya? Kurang ya? Nggak tahu, mungkin laptop saya yang problem ya, suara antum kecil. Oh, Bapak Ibu mungkin mohon informasi, suara saya bisa terdengar ya? Kalau suara saya jelas. Jelas, Ustaz, jelas. Oh, Jelas. monggo Ustaz, monggo. Ya, alhamdulillah, Ustadz, kita sudah masuk di sesi diskusi, tapi mungkin ada hal yang akan ditanyakan, bisa diketikkan di kolom chat, ataupun langsung raise hand, dan kita berdialog langsung dengan Ustadz. Ada 2 pertanyaan, Ustadz, yang sudah masuk, Ustadz. Baik, mudah-mudahan suara saya masih terdengar ini, Ustadz, ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya ingin Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, kalau yang dimaksud dengan inayah itu apa, Pak Ustadz? Inayah. Inayah artinya pertolongan. Kita setiap hari memohon pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in itu artinya meminta pertolongan. Inayah ya dari kata itu, ana ya'unu aunan, ista'ana yasta'inu isti'anatan. Jadi inayah artinya pertolongan. Artinya pertolongan. Ana ya'unu. Pertolongan apa? Pertolongan sifatnya umum. Kita minta tolong kepada Allah, pertolongan apapun sifatnya umum. Ada kan? Baik. Pertanyaan yang selanjutnya, Ustadz. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini dari Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Bandung, Ustadz. Saya sering mendengar dari kawan-kawan kalau diajak ngaji atau sholat suka mengatakan nanti sajalah nunggu hidayah.
Jadi pertanyaannya, apakah hidayah itu ditunggu atau dicari? Terus bagaimana caranya supaya kita terus bisa mempertahankan hidayah supaya bisa tetap istiqomah, Ustaz? Baik, mungkin jawabannya singkat. Rizki urusan siapa? Rizki urusan Allah. Rizki urusan Allah. Buktinya apa? Buktinya orang mungkin bekerjanya sama, tetapi yang satu dijadikan banyak duit, banyak harta, yang satu dijadikan sedikit duit, sedikit harta. Padahal kerjanya sama. Ini menunjukkan rezeki urusan Allah. Baik, rezeki urusan Allah. Kita semuanya sadar, rezeki urusan Allah. Pertanyaannya, apa kemudian kita berpangku tangan? Ya, sudahlah, rezeki mah urusan Allah. Kalau kita dapat, ya nanti dapat. Kalau enggak, ya nanti enggak. Sudahlah, wong urusan Allah kok. Apa begitu? Enggak ada yang begitu. Rezeki urusan Allah, dan kita sadar Allah memerintahkan kita berusaha. Allah memerintahkan kita berusaha. Faida qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Kalau sudah sholat maka menyebarlah di muka bumi. Jadi rezeki urusan Allah, betul sekali. Allah telah takdirkan pada saat yang sama Allah memerintahkan kita untuk berikhtiar berusaha. Sama persis. Hidayah itu seperti itu. Hidayah urusan Allah. Tapi bukan berarti ya kita tunggu saja hidayah, kalau dapat ya dapat, kalau enggak ya enggak. Tidak. Kita harus mengupayakan. Terkait dengan hidayah ilmu, nggak mungkin kita ujuk-ujuk punya ilmu kalau kita nggak datang ke pengajian, kalau kita tidak datang majelis taklim, nggak mungkin. Terkait dengan hidayah taufik, Allah bagaimana memberikan kalau kita tidak mengupayakannya. Jadi kita harus mengupayakannya. Misalnya, yang namanya Senin Kemis, kita tahu itu puasa sunnah, tahu, berarti kita sudah dapat ilmu dong, betul, berarti kita dapat hidayah jenis pertama, yaitu hidayah ilmu. Kemudian kita selalu bisa mengamalkannya apa tidak? Wah, jarang sekali. Berarti tidak ada kemampuan. Berarti tidak ada kemampuan. Maka butuh taufik dari Allah. Jadi kita berusaha. Bagaimana nih besok Senin? Saya harus bisa puasa. Jaga kondisi misalnya. Karena kerja saya lebih. Jangan sampai saya tidak sahur. Pasang weker. Biar bisa bangun. Itu namanya ikhtiar-ikhtiar. Akhirnya bisa bangun. Sehat. Kemudian bisa sahur. Pakai ikhtiar-ikhtiar. Jadi sekali lagi, rezeki urusan Allah, dan gak ada orang yang diem saja gak kerja. Sama, hidayah urusan Allah, maka demikian juga. Gak mungkin orang diem saja tanpa mengupayakannya. Demikian, Ustaz. Baik, alhamdulillah jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Agak jauh Ustaz pertanyaannya dari Banten ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika ada orang yang sudah meninggal belum mendapatkan hidayah, maksudnya menurut penilaian kita gitu Ustaz ya, karena wallahu alam juga kita tidak tahu. Jadi menurut penilaian kita mungkin orang tersebut belum mendapatkan hidayah Ustaz. Lalu bagaimana caranya yang bisa kita lakukan untuk orang yang sudah meninggal tersebut? Maksudnya apakah masih bisa mendoakan mungkin begitu Ustaz? Ya, dia yang dikatakan belum mendapatkan hidayah muslim apa bukan? Kalau dia muslim, berarti yang dimaksud belum mendapatkan hidayah kan belum bisa berislam dengan semestinya. Berislam ya berislam. Tetapi dengan kadar keislaman yang semakin ditingkatkan, semakin ditingkatkan, semakin ditingkatkan, itu yang barangkali dia belum mendapatkan. Sehingga dia sebagai muslim, tetapi sholatnya tidak jamaah, begitu. Dia sebagai muslim, tapi lisannya menggibai orang lain. Sebagai muslimah, tetapi berani melawan suaminya, begitu. Jadi muslim, tetapi tingkat keislamannya ya sebagaimana yang dia miliki, bukan dengan keislaman yang tinggi, karena dia belum mendapatkan hidayah, kan begitu. Dan mati dalam keadaan sebagai muslim awam bahasa kita. Belum muslim yang meningkatkan keislamannya. Selama dia muslim, mintanya kita, selama dia muslim, maka kita doakan.
Kecuali kalau yang dikatakan dia belum dapat hidayah adalah orang kafir, jadi mati dalam keadaan kafir, maka dikatakan dia belum mendapatkan hidayah secara keseluruhan, secara keseluruhan. Dan keadaannya sudah mati, maka tidak boleh didoakan. Adapun muslim, dia mati dikatakan tidak mendapatkan hidayah, bukan tidak mendapatkan hidayah secara keseluruhan, bukan. Ada hidayah yang menjadikannya dia disebut muslim, tetapi keislamannya tidak ditingkatkan dan ditingkatkan, ya Islaman yang awam, maka didoakan, dimohonkan ampun. Demikian Ustaz. Baik, alhamdulillah Ustaz. Jazakallahu khairan. Ustaz, berkenan satu pertanyaan lagi Ustaz. Iya, monggo. Baik, sekarang bergeser ke Jakarta Ustaz pertanyaannya. Monggo, monggo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sedikit di luar topik sedikit. Assalamualaikum Pak Ustaz. Jika kita berkurban dengan mengatasnamakan kedua orang tua kita yang tidak seakidah dengan kita, bagaimana hukum dan kaidahnya? Meniatkan berkorban untuk orang tua yang tidak seakidah, berarti orang tuanya bukan muslim. Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Maka lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Ini tentang larangan istighfar, memohonkan ampun untuk orang kafir meskipun kerabatnya dilarang. The time is over. Sudah selesai. Dia mati sebagai kafir. Dia mati sebagai kafir. Kalau belum mati, ya kita berdoa kepada Allah agar dia dapat hidayah, dan setelah dapat hidayah masuk Islam diampuni ketika masih hidup. Kalau sudah mati ya selesai. Demikian juga tentang masalah berkorban. Berkorban diniatkan untuk orang tua kita, syaratnya kalau orang tua kita muslim. Karena korban itu peribadahan Islam, maka tidak mungkin diniatkan tidak untuk orang Islam. Maka untuk orang kafir tidak mungkin, tidak boleh. Sama seperti syafaat. Syafaat setelah Nabi diizinkan, maka siapa yang diberikan syafaat? Orang-orang yang diridhoi. Orang yang tidak diridhoi, orang yang tidak diridhoi oleh orang kafir tidak akan mendapatkan. Demikian. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu para jamaah sekalian. Sepertinya pertanyaan kita sudah habis Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan atas. Oh, ada satu lagi Ustaz. Oh, monggo. Ya. Izin bertanya Ustaz. Oh, ini Silakan. dari Malang Ustaz. Puncak tertinggi dari tauhid kita ini apa Pak Ustaz? Bagaimana parameternya? Begitu. Puncak tertinggi dari apa Ustaz? Mohon maaf. Puncak tertinggi dari? Puncak tertinggi dari tauhid kita ini Ustaz. Puncak tertinggi dari tauhid kita apa? Kemudian bagaimana parameternya katanya. Begitu. Oh, parameternya. Puncak tauhid tertinggi itu apa? Puncak tauhid tertinggi adalah bertauhid dengan kadar 24 karat. Bertauhid dengan kadar 24 karat. Dalam dunia emas kita pinjam. Istilah dalam dunia emas 24 karat. Itu puncak tauhid tertinggi. Yang telah atau yang Nabi informasikan, mereka telah mencapai tauhid tertinggi, puncaknya berjumlah 70.000. Dari umat Nabi SAW berjumlah 70.000. Di mana mereka masuk surga tanpa hisab. Ketika kiamat terjadi, nggak ada proses hisab, nggak ada, langsung masuk surga. Langsung masuk surga. Kenapa? Tauhidnya 24 karat. Dan jumlahnya sedikit, ya sedikit umat Nabi. Dari nomor 1 Abu Bakar As-Siddiq sampai orang Islam nanti sebelum hari kiamat siapa? Jumlahnya berapa? 15 abad. Kalau sampai sekarang 15 abad. Terus sampai nanti terjadinya kiamat berapa jumlah orang muslim? Dari jumlah orang muslim yang sangat banyak itu cuma 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Itu mencapai puncak tauhid tertinggi, jumlahnya 70.000. Yang di bawahnya berarti tidak mencapai 24 karat. Siapa mereka? Yang dibawa oleh setiap 1.000 orang. Jadi begini. Dari
Dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, setiap 1.000 membawa 70.000 yang lainnya. Setiap 1.000 membawa 70.000 yang lainnya. Jadi 1.000, 1.000, 1.000, 1.000 sampai 70. Masing-masing 1.000 membawa 70.000 yang lainnya. Itu yang di bawahnya. Nah, kita berharap kalau tidak termasuk yang 70.000, maka termasuk yang dibawa oleh 1.000 itu. Masuk dalam 70.000 yang dibawa oleh 1.000 itu. Yang dibawa oleh 1.000 itu. Tetapi kita harus mengupayakan tauhid kita 24 karat. Saya ambil contoh. Pembahasannya sudah berlalu. Pembahasannya sudah berlalu. Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika menjelaskan ayat fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian menjadikan Allah sebagai sekutu-sekutu. Apa yang Ibnu Abbas radhiyallahu an jelaskan? Apakah kita dilarang menyembah berhala, menjadikan berhala sebagai tandingan bagi Allah? Kita dilarang menyembah patung karena berarti menjadikan patung sebagai tandingan bagi Allah. Apakah itu yang dijelaskan? Kalau itu sudah taruhan. Tidak menyembah patung, tidak menyembah berhala, tidak menyembah jimat, tidak menyandarkan kepada raja-raja, tidak bersandar kepada Nyi Roro Kidul, tidak takut kepada Nyi Roro Jonggrang, tidak tawakal kepada Dewi Sri, dan yang lain-lainnya, itu udah karuan. Coba apa yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas adalah tentang ucapan-ucapan yang sekilas nggak ada masalah, tapi sesungguhnya masalah. Sekilas tidak ada masalah, tapi sesungguhnya masalah. Ini yang dibahas oleh Ibnu Abbas. Contoh yang diambil contoh oleh Ibnu Abbas adalah orang mengatakan, nah ini kurang lebih maknanya dari ucapan Ibnu Abbas ya, kurang lebih begini. Oh, pantas aja nggak kemalingan, ada anjing ini. Apa yang salah di ucapan ini? Karena ada anjing, malingnya tidak jadi datang. Soalnya ada anjing yang jaga, pantas saja nggak kemalingan. Soalnya ada anjing jaga. Ada yang salah di ucapan ini? Nggak ada kan? Karena ada anjing yang jaga, maka maling tidak jadi mencuri. Kan nggak ada yang salah. Tapi bisa salah. Bisa salahnya bagaimana? Karena anjing ini sekedar sebab yang menjadikan semuanya adalah Allah. Kalau kita berhenti di sebab, tertutup yang menyebabkan yaitu Allah, maka kita telah berbuat kesyirikan, mempersekutukan anjing dengan Allah. Contoh lain dari Ibnu Abbas adalah, wah, perahu layarnya enak nih jalannya. Ya pantas aja lah, anginnya bagus kok. Ada yang salah dari ucapan ini? Nelayan menjalankan perahu, nyaman perahunya berjalan dengan bagus sekali. Oh pantas saja lancar, anginnya enak ya. Anginnya jos. Ada yang salah? Sekilas nggak ada yang salah. Tapi bisa salah. Karena angin sekedar sebab. Siapa musabib yang menyebabkan semuanya itu? Allah. Ketika Allah tertutup, di mana dia berhenti pada angin, berhenti pada sebab saja, maka dia telah mempersekutukan angin dengan Allah. Terjadi syirik rububiyah. Nah, ini contoh dari Ibnu Abbas. Kita bisa kembangkan contoh-contoh dari kita. Ada orang mengatakan misalnya, wah ente sakit ya, wah ente sakit, gak bilang ke saya kemarin, bilang dong minum obat ini, sembuh ente. Ada yang salah? Saya kira sudah ada yang salah. Karena obat ini mengandung suatu unsur tertentu yang bisa menghilangkan penyakitnya. Maka apa yang salah? Ente sakit, minum obat ini sembuh ente. Sekilas nggak ada yang salah, tapi bermasalah dan merupakan kesyirikan kalau dia memandang obat sebagai musabib, padahal dia sebagai sebab saja. Musabib yang menyebabkan adalah Allah. Jadi Allahnya tertutup. Dia berhenti pada obat yang sesungguhnya dia sebab saja, bukan musabib. Musabib yang menyebabkan artinya. Yang menyebabkan adalah Allah. Itu bisa jadi kesyirikan. Satu lagi contoh dari kita. Ini mengembangkan penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Satu lagi dari kita. Kok ente sudah sampai sih? Kan ente belum berangkat dari rumah tadi. Kok sekarang sudah sampai cepat banget? Iya dong.
siapa dulu supirnya, ada yang salah? Nggak ada yang salah sekilas, tapi bisa merupakan salah. Tapi bisa merupakan kesalahan kesyirikan. Kalau dia memandang supir adalah musabbib. Supir sebab saja. Musabbib yang menyebabkan adalah Allah. Oleh karena itu kita jaga tauhid kita baik-baik. Biar tidak berhenti pada sebab, tetapi dilanjutkan sampai pada musabbib, kita atur ungkapan kita. Jangan mengatakan, siapa dulu dong supirnya, jangan. Tapi kita ungkapkan, Masya Allah, supirnya jos. Ini obat, bagus, insya Allah sembuh ente. Nah, jadi dijaga ungkapan yang mengembalikan kepada Allah. Jangan hilang ungkapan-ungkapan yang maknanya mengembalikan kepada Allah. Ini perkara-perkara yang tersembunyi, yang kalau orang tidak hati-hati, terjadi kesyirikan, maka semakin jauh untuk mencapai 24 karat tadi. Ya, semakin jauh. Makanya eh, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para ulama yang lainnya, asyirku, kesyirikan itu lebih lembut dari semut berwarna hitam di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Asyirku ahfa min dadi batin namli ala sofwah as-sauda fi dzulmatil lail. Kurang lebihnya begitu ya, kurang lebihnya. Au kama qala. Kesyirikan itu lebih lembut daripada semut yang berada di batu hitam di kegelapan malam. Sangat samar sekali itu kesyirikan. Jadi berhati-hati. Demikian, Ustaz. Allah a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ada satu lagi masuk Ustaz, dan rasanya Bapak Ibu mohon maaf ini adalah pertanyaan terakhir karena sudah cukup larut juga ini Bapak Ibu, mohon ditahan. Insya Allah jika ada pertanyaan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya singkat saja. Kalau kita mendapatkan angpau pada acara Imlek, apakah kita boleh menggunakan angpau tersebut Ustadz? Acara Imlek adalah ritual peribadahan ya. Saya konfirmasi dulu. Acara Imlek itu ritual peribadahan agama lainnya. Bukan seperti main kelereng, bukan seperti main petak umpet, bukan ya. Kalau itu kan bukan ibadah. Sekarang saya bertanya, peringatan Imlek itu ritual ibadah apa bukan? Kalau itu ritual ibadah, maka yang terkait dengannya kita berlepas diri. Kita berlepas diri. Karena loyalitas hanya kepada 3. Allah, Rasulnya, dan Muslim. Allah kita loyal kepadanya, Rasul kita loyal kepadanya, dan Muslim kita loyal kepadanya. Apa yang disampaikan oleh Allah? Syariat. Disampaikan oleh siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada siapa? Kepada Muslim. Pengamalan apa? Pengamalan syariat. Maka syarat ini yang kita perjuangkan. Kita loyal. Nah, kalau suatu syariat dari non-Islam, kita berbarok, kita berlepas diri. Kita berlepas diri. Itu jika peringatan Imlek adalah ritual keagamaan. Yang kedua, jika peringatan Imlek bukan ritual keagamaan, tapi bagi mereka adalah tradisi begitu misalnya. Saya nggak tahu itu ritual keagamaan apa bukan. Seandainya dia adalah tradisi, suatu kebiasaan yang dirutinkan, maka kita juga harus berlepas diri. Kenapa? Karena itu ciri khas mereka. Nabi bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Hukum tertinggi adalah batal Islamnya. Hukum tertinggi. Kalau tidak sampai tertinggi, alias tidak batal Islamnya, dia telah berbuat dosa karena menyerupai mereka. Dia tidak berlepas diri dari mereka, tapi dia menunjukkan loyalitas kepada mereka dengan ikut memperingatinya. Nah, dalam hal ini angpau yang dikeluarkan itu bagian dari peringatan, nggak boleh kita terima.
Kalau misalnya kita dipaksa-paksa, ya gimana lagi namanya dipaksa, diambil, tetapi berikan kepada orang miskin. Diambil, berikan kepada orang miskin yang membutuhkan. Kita berlepas diri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika diundang untuk suatu jamuan makanan. Nabi hadir, tapi turun wahyu bahwasanya makanan tersebut, kambing yang dipotong adalah hasil curian. Haram dong, hasil curian haram. Kemudian ketika orang tersebut, lalu gimana ya Rasulullah? Karena sudah berupa kambing semacam ini, kata Nabi, berikan kepada orang miskin. Berikan kepada orang miskin. Lain kalau sembelihan yang sifatnya sesajen ya. Kalau sembelihan sifatnya sesajen, maka nggak boleh dimakan dan tidak boleh diberikan kepada orang miskin. Nggak boleh. Lu nanti basi sayang, meskipun basi, gak ada sayang-sayang, karena dia sesajen. Innama harrama alaikumul maitata waddama innama harrama alaikumul maitata waddama wal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Mohon dikoreksi kalau salah. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Jadi yang diharapkan adalah sesuatu binatang yang disembelih bukan karena Allah. Sesajen ya, karena untuk persembahan, maka nggak boleh dimakan. Basi sekalipun, gede sekalipun sapi, nggak boleh dimakan. Tapi kalau buah-buahan tempat-tempat sesajen, ya itu boleh, nggak ada apa-apa. Boleh nggak apa-apa. Tetapi pemberian angpau yang terkait dengan suatu peringatan tidak boleh, tidak boleh kalau dipaksa diterima, berikanlah kepada orang miskin. Allah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Alhamdulillah, tentu saja Bapak Ibu masih banyak pertanyaan yang akan disampaikan, namun waktu yang sudah larut dan kita juga harus bersiap istirahat untuk besok sholat subuh kembali, aktivitas yang lainnya, begitu Ustaz ya. Insya Allah sudah di penghujung acara Ustaz, jadi kita langsung saja menutup acaranya dengan doa dari Ustaz Fadil Ustaz. Sepertinya kurang terdengar Ustaz ya. Iya. Baik. Sudah ditutup sudah? Belum Ustaz, Oh, kami menunggu dari Ustaz untuk menutup dengan oh doa. baik. Ngapunten. Mungkin Ya. laptop saya yang bermasalah ini, mohon maaf. Baik para jamaah rahman wa rahmatullah, sahabat Ashabul Hijrah, semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik. Hidayah ada dua, hidayah ilmu dan hidayah taufik. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik sehingga kita berkemudahan dan berkemampuan untuk mengejar bentuk-bentuk ketaatan dan senantiasa berjalan di atas keridhoannya. Kita berjalan di atas keridhoannya di dalam muamalah sesama manusia dan di dalam muamalah dengan Allah Azza wa Jalla. Baik sesama manusia dan baik dengan Allah Azza wa Jalla. Semoga kita berkemampuan demikian. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz Muhammad Ramdhani. Baik, Bapak Ibu, dengan ditutupnya kajian ini oleh Ustadz, maka berakhir pula perjumpaan kita. Insya Allah kita semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala talabul ilmi bersama Ustadz di bulan depan, Ustadz ya. Sudah demikian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.